Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan curhat YouTube pemula. Kali ini saya sedang membuka sebuah aplikasi, namanya adalah TubeBuddy. Aplikasi ini baru pertama kali saya buka hari ini dan langsung saya coba explore. Kita buka-buka. Ternyata di awal kita harus memasukkan akun, baik akun YouTube dan akun Google, sehingga nanti ini tersinkronisasi lah, terhubung dengan akun YouTube kita. Kira-kira ini akun YouTube saya dengan foto. Subscribernya jangan dilihat, itu sebenarnya 1000 ya, cuma salah memasukkan jadi angkanya 100. Kita lanjutkan ke aplikasi ini. Setelah saya lihat, ternyata aplikasi ini sangat baik. Artinya dia menganalisis video kita dengan 10 analisa dasar. Kita lihat dulu. Jadi ini memasukkan semua video-video kita ke dalam sebuah analisis data. Contoh video ini kita lihat. Nah, kenapa saya katakan 10 analisis? Karena di bawah ada angka 6 dan 10. Jadi analisa 10 dengan centang biru artinya sudah dianggap benar, baik, dan 4 masih tanda seru dan itu dianggap buruk. Nah, kita lihat analisa apa saja yang bisa kita lihat. Yang pertama yang paling atas. Analisa yang pertama adalah, jadi aplikasi ini mengharapkan kita melakukan 10 tahapan ini. Tahapan yang pertama adalah upload high-res thumbnail. Jadi di sini saya yang bahasa Inggris, mungkin bagi Anda yang bahasa Inggrisnya lancar tidak masalah, tapi bagi saya cukup berat juga. Ketika saya terjemahkan kira-kira seperti inilah, upload high-res thumbnail. Jadi kita dianjurkan untuk mengupload thumbnail dengan resolusi tinggi lah, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Di bawahnya ada redaksi baru, penjelasan judulnya. Jadi di sini ensure that your thumbnail show up crease. Saya tidak usah bahasa Inggrisnya lah. Bahasa Inggris saya cukup memalukan. Jadi terjemahannya kira-kira, pastikan bahwa thumbnail Anda terlihat jelas dan cerah di semua perangkat yang memiliki resolusi tinggi. Nah, ada beberapa thumbnail yang ketika dibuka di handphone dia terlihat baik, tapi ketika dibuka di perangkat PC komputer, karena layarnya lebar, resolusinya menjadi pecah. Itu karena resolusi foto yang kita jadikan sampul video kita itu kurang baik, sehingga terjadi pecah resolusi. Nah, untuk video saya dengan judul anak lucu papa kawin lagi jangan, nah itu sudah centang biru, artinya YouTube menganggap bahwa foto thumbnail yang saya upload itu sudah memiliki resolusi tinggi, jadi dianggap sukses. Dilanjut, yang kedua adalah tambahkan tags pada judul video mungkin. Nah, penjelasannya di bawah adalah sangat direkomendasikan untuk memiliki paling tidak sedikitnya 1 atau 2 tag yang muncul di dalam judul. Mungkin saya sudah ngasih tag di sana sehingga checklistnya sudah biru. Nah, yang ketiga, add tags and your description. Itu biasanya sangat penting untuk memiliki multiple, itu bisa banyak, bisa berbagai macam lah, berbagai macam tags yang muncul pada halaman awal, pada alinea pertama, deskripsi pada video Anda. Nah, saya memang pada video ini tidak memberikan deskripsi, apalagi tag. Jadi ada kalanya saya tidak memberikan deskripsi, upload ya, yang penting judul lah gitu. Jadi analisis
TubeBuddy ini melihat bahwa ada satu kekurangan dalam video saya ini, bahwa saya tidak mencantumkan tag di dalam deskripsi, sehingga itu dianggap kekurangan. Artinya kita tinggal mengoreksi, melihat pada video ini dan menambahkan tag, nanti muncul, sehingga nilai rating video kita menjadi lebih baik. Yang poin keempat adalah panjangnya judul. Panjangnya judul kalimat, panjangnya kalimat judul lah. Penjelasannya di sini, secara umum kamu ingin menjelaskan judul dengan sangat panjang, tapi not too long, jangan terlalu panjang sehingga susah untuk dibaca. Di sini muncul, tapi ada satu video saya yang memang keterlaluan panjangnya sehingga nilainya jelek, nilainya buruk, sehingga ditanda seru. Poin nomor 5, tag length. YouTube memungkinkan 500 karakter dalam mencantumkan tags, tapi sangat dianjurkan tetap untuk menjaga relevansi terhadap video. Kita memang artinya kita memang bisa mencantumkan sampai 500 karakter tags, tapi ke 500-nya tidak mesti kita masukkan. Artinya yang relevansi sajalah, 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 tags yang relevansinya berhubungan dengan video, sehingga itu tidak membuat keliru. Jadi kita tentang video mancing, segala jenis mancing, mancing darat, mancing laut, mancing keributan, mancing, kita masukkan ke sana, ternyata itu sudah tidak relevan. Kuantitas tidak menjadi ukuran, tapi kualitaslah yang diperhatikan. Walaupun kita boleh mencantumkan sangat banyak tags, tapi relevansi tetap kita jaga. Yang nomor 6 adalah add caption. Add caption ini penjelasannya, memunculkan caption sangat penting untuk digunakan oleh orang yang tunanetra. Selain itu juga bisa meningkatkan ranking pencarian. Nanti kita lihatlah add caption ini apa di settingan video kita, sehingga bukan hanya memudahkan untuk tunarungu, dengan adanya add caption ini rating video kita akan menjadi lebih baik katanya, sehingga ketika orang melakukan searching, video kita akan muncul dan YouTube pun tidak ragu untuk merekomendasikan video kita atau memunculkan video kita ketika seseorang mencari video. Ada 3 lagi analisis yang di sini sudah dicentang juga, adalah add card, add end screen. Dan ini sering saya abaikan juga. Ketika kamu mengakhiri video, di akhir penonton ingin video itu dihubungkan dengan video yang lain. Artinya ketika dia mencari satu video tentang memasak tempe dan selesai ditonton, biasanya ketika ada end screen itu akan memunculkan opsi video lain. Nah, ketika kita punya video itu lagi, maksudnya video itu lagi itu video memasak tempe dengan cara yang berbeda misalkan, itu akan muncul, sehingga ketika mereka selesai menonton video kita yang pertama, dia akan beralih ke video kedua kita lagi. Artinya dia tidak berpindah channel, tapi pindah videonya saja tetap di channel kita. Jadi kita menyediakan pilihan lah. Ketika yang pertama tentang memasak tempe, dengan adanya end screen ini, kita menyediakan video juga tentang tempe, tapi tempenya tidak digoreng, misalkan dikukus atau memang dijemur, atau proses pembuatan tempenya. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Yang nomor 9 adalah add to playlist. Artinya direkomendasikan oleh YouTube sendiri kita untuk membuat playlist. Di sini dijelaskan bahwa dengan dimunculkannya playlist, artinya kita memasukkan video playlist di dalam channel kita, itu akan mendapatkan bonus untuk menonton video secara berantai. Artinya ketika kita videonya banyak tentang tempe, kita membuat video tempe.
videonya ada 10. Ketika orang masuk ke dalam playlist itu, memungkinkan si penonton untuk terus menyelesaikan videonya sampai 10 video tentang tempe. Beda kasusnya ketika memasak tempe itu tidak dimasukkan ke dalam playlist. Nanti penonton hanya menonton video itu saja. Ini sudah saya lakukan, tapi di sini di keterangannya adalah upgrade. Jadi saya harus mengupgrade, saya juga belum paham ini harus upgrade gimana. Dan yang terakhir adalah get a like on Facebook. YouTube merekomendasikan kita untuk membagikan video kita ke media sosial yang lain. Itu adalah analisis yang ada di dalam aplikasi TubeBuddy ini. Kira-kira inilah analisa aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengukur spesifikasi video. Jadi kalau dari analisis ini, jadi saya bisa melihat bahwa YouTube itu dalam melakukan spesifikasi video itu berdasarkan 10 kategori ini. Jadi pertama dia dianggap baik jika yang pertama mungkin satu, dia memiliki thumbnail yang jelas, jernih, dan enak dilihat di semua perangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, video kita memiliki tag. Yang keempat, ada tag di dalam deskripsi dan memiliki deskripsi. Terus memiliki judul yang tidak terlalu panjang tapi cukup menarik. Terus ada tag yang tidak lebih dari 500, boleh banyak tapi masih berhubungan lah, memiliki relevansi dengan video. Dan yang selanjutnya adalah adanya caption, adanya kartu, adanya screen akhir, ending screen, terus adanya playlist, dan terakhir adalah share. Maka wajar ketika orang selalu minta untuk di like, di subscribe, di komentar, dan di share. Nah, itu menjadi sebuah penilaian. Makin baik 10 analisa ini, maka baiklah video kita secara spesifikasi, bukan secara kualitas konten tentu saja. Nah, ketika 10-nya ini sudah oke, maka mungkin YouTube tidak ragu-ragu untuk merekomendasikan video kita. Ini salah satu video, kita mundur dulu. Semua video saya yang ada di sini, ini video terakhir yang saya upload. Tadi pagi saya upload video ini, kita buka analisisnya. Ternyata nilainya 5. Kalau ulangan nilainya 5, yang 5-nya dianggap baik, yang 5-nya dianggap buruk. Bahkan di sini saya tidak melakukan tag judul, saya tidak melakukan deskripsi, dan tidak ada tag di deskripsi, dan saya tidak memasukkan tag yang baik lah. Bahkan saya juga tidak melakukan share di YouTube. Bahkan ini juga playlistnya harus di-upgrade. Jadi semua video yang kita upload itu bisa dianalisis di dalam video ini. Artinya kita tidak perlu ngecek satu-satu, membuka video kita tentang pengaturannya, tapi cukup membuka video. Maksudnya kita cukup membuka aplikasi ini dan membuka analisisnya. Ketika memang ada nilai yang dianggap tidak baik, maka silahkan tinggal kita lakukan edit pada pengaturan video. Mungkin itu saja dulu penjelasan tentang aplikasi ini. Masih banyak fitur-fitur yang bisa kita buka, termasuk di sini ada mencari kata kunci untuk judul, untuk tag, dan lain-lain bisa saya komentari pada video-video selanjutnya. Mungkin sebelum saya membuka lebih dalam tentang aplikasi ini, saya besok akan melakukan curhat kembali tentang 10 langkah-langkah yang harus dilakukan oleh YouTuber sebelum mengupload kepada publik videonya. Maka wajar ketika YouTube profesional tidak langsung mempublikasikan videonya, tapi setelah diupload dia buat settingan privat, dan setelah semuanya selesai 10 langkah tadi, baru dia yakin
video itu layak untuk di-share, dipublikasikan, layak ditonton dan layak untuk dinikmati dan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi wajar, jangan salahkan penonton, jangan salahkan YouTube ketika memang video kita jarang peminat, sedikit pengunjung dan lain-lain lah, termasuk jumlah subscriber. Karena setelah saya perhatikan ternyata nilai-nilai dari video saya bahkan ada yang 4, karena saya terbiasa asal-asalan lah. Ketika saya selesai rekam, saya upload. Ketika saya selesai melakukan tutorial, saya upload tanpa melakukan editing lagi. Bahkan untuk memasukkan tag saja saya sangat sering lupa, malas dan lain-lain. Ternyata itu menjadi salah satu penilaian bagi YouTube untuk merekomendasikan video kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bukan menggurui, dan mohon maaf jika banyak keterangan dan penjelasan yang tidak dipahami dan salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.